Jadi begini, ya. Ingat ya Bang, sebelum agama Islam muncul lewat ketujuh, Kristen sudah terlebih dahulu menggunakan kata Allah di dalam Alkitab. Arab Kristen, Kristen Syria, mereka menggunakan kata Allah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika di Alkitab kami juga ditulis kata Allah, apakah itu jadi juga menimbulkan reaksi dari orang Islam? Sementara Kristen yang terlebih dahulu, Abang. Makanya Abang itu jangan mau menang sendiri, Bang. Ketika kalian dengan seenaknya menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa, ada apalagi tuduhan-tuduhan yang lain itu, kalian seenaknya saja. Ketika saya punya hak menuliskan di sini Yesus Allah yang Maha Kuasa, lalu kenapa Abang jadi nuduh saya framing? Kenapa Abang jadi panas? Kenapa Abang jadi mau pengen apa gitu, timbul tanduk? Ya, jadi Ya. saling menghormati aja Abang. Ya, maka ini yang penting. Kalau Abang bertanya di sini, saya akan jawab. Tapi kalau Abang menuduh saya juga memframing lah, menimbulkan reaksi lah, dan segala macam, itu kan asumsi Abang. Indonesia sudah merdeka 79 tahun, Abang. Jangan lagi kami dijajah lagi hanya karena saya menggunakan kata Allah. Saya punya hak, Bang. Ya. Nah, sekarang artinya kalau di satu hal ya lebih banyak mudarat atau lebih banyak keburukan dibanding kemanfaatan, saya coba tanya dulu, satu hal atau satu perbuatan ini kalau kita kerjakan lebih banyak keburukan daripada kebaikan, kira-kira dikerjakan atau enggak? Di dalam Loh, itu kan bagi agama Abang. Bagi agama Abang. Bentar dulu Bang, kamu bilang mana lebih banyak mudorotnya apa keberuntungannya loh. Bagi agama Abang kan, Yesus itu bukan Allah. Jadi jangan pasangkan pandangan iman Abang ke Kristen, Bang. Begini. Nah contoh Bang, contoh di dalam iman Kristen Bang, poligami itu nggak boleh. Itu dosa besar. Tapi apakah kami harus memasakkan pandangan kami itu ke agama kalian, di mana agama Abang bisa poligami? Ya. Ayo, di dalam iman Kristen itu dosa besar itu poligami itu. Ya. Najis itu dalam iman Kristen Bang. Ya. Kami hargai. Menimbulkan ya bukan gitu, maksudnya gini, ketika saya di sini menuliskan kata Allah, terus Abang juga sudah nanya, kenapa kamu menulis kata Allah? Ada dasarnya Bang dalam Alkitab saya. Saya tunjukkan lagi datanya dan dalilnya. Tuhan berfirman, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Lalu Abang bilang, mana? Janganlah begini, begitu. Mana lebih banyak mudorotnya atau apanya? Itu kan di agama Abang. Istilahnya kalian memandang, oh ini kayaknya memandang gak bagus jadinya. Loh, kalau Abang paksakan pandangan iman kalian ke iman kami, di dalam iman kami, poligami itu dosa besar, najis dalam iman kami. Lalu apakah kami paksakan itu pandangan kami ke agama kalian supaya kalian nggak boleh melakukan itu? Ya itu boleh. Dia Bang, yang nggak boleh kan? Ini lagi, ya di dalam agama Kristen, ya apabila ada dua pilihan, ya ada satu perbuatan, misalkan ini Mbak Mihalan, ya ada satu perbuatan, Mbak Mihalan ini mau melakukan suatu perbuatan yang mana kalau dilakukan perbuatan ini akan lebih banyak mendatangkan keburukan, lebih banyak mendatangkan kemudaratan tadi dibanding mendatangkan kemanfaatan. Kira-kira di dalam Kristen hukumnya bagaimana? Ya contohnya apa Bang yang tidak menguntungkan itu? Di dalam iman Kristen Bang, yang tidak menguntungkan itu, yang tidak boleh dilakukan itu adalah dosa, kenajisan, poligami seperti tadi. Nggak boleh itu dilakukan. Selingkuh nggak boleh, ya nyimpan perempuan di sana sini nggak boleh, nyimpan laki-laki di sana sini nggak boleh. Itu nggak boleh dilakukan iman Kristen Bang. Tapi kalau Yesus Allah yang Maha Kuasa itu memang harus kita sebarkan di seluruh dunia. Itu firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Masyurkanlah namaku. Yesaya 12. Contoh secara spesifik, paling tidak kalau Pak Mihan ini orang yang saya lihat cerdas, paling tidak tuh bisa memahami apa yang saya maksudkan.
Jadi di dalam agama Kristen, kalau di dalam ini saya ceritakannya, kalau di dalam agama Islam, walaupun itu suatu hal yang diperbolehkan di dalam Islam, tapi kalau kita kerjakan bisa mendatangkan kemudaratan yang lebih banyak, sedangkan kemanfaatannya itu lebih sedikit, maka perbuatan ini walaupun dibolehkan di dalam agama, maka perbuatan ini di dalam Islam lebih baik ditinggalkan. Ya silakan bang, apa yang dimain dalam iman abang lakukan. Tapi abang itu harus toleransi kepada agama lain. Abang tahu nggak arti toleransi apa? Membiarkan. Jadi ketika saya di sini tulis Yesus Allah yang Maha Kuasa, itu hak saya bang. Saya ini Di dalam punya Kristen, hak. iya, maka saya paham. Itu saya ngerti, saya paham. Maka mau saya tanyakan, kalau di dalam agama Kristen, kan saya kan nggak tahu nih Kristen nih. Ya, saya nggak tahu nih. Di dalam agama Kristen, bagaimana seandainya seseorang akan melakukan sesuatu, dan sesuatu itu masih diperbolehkan di dalam Kristen itu, dan masih diperbolehkan. Tetapi kalau dikerjakan akan lebih mendatangkan banyak mudarat, banyak keburukan dibanding kemanfaatannya. Kira-kira hukumnya seperti apa? Di dalam Islam kami bisa langsung memberikan hukum. Masa di Kristen tidak bisa memberikan hukum? Harusnya bisa. Kalau Mbak Mirhana tahu, tolong menjawab. Abang Abu, iya. Seperti ini logat saya ngomong. Ya nggak apa-apa abang Abu. Jadi orang Bugis tuh logatnya agak kayaknya marah, padahal marah. Ya Mbak Mirhana ya. Nah, dan saya harap ini kita bisa hanya sekali bisa dialog seperti ini, nanti juga bisa dialog. Tolong dijawab. Iya bang. Abangku yang terhormat, iman di dalam agama Islam itu atau ajaran agama Islam itu berbeda dengan Kristen. Tadi abang bilang kalau lebih banyak mudorotnya dibanding kemanfaatannya, ya boleh dilakukan atau tidak. Di dalam iman Kristen gak seperti itu abang. Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 5 ayat 37, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi gak ada di sini, kayaknya ini walaupun buruk, tapi kalau dilakukan ada manfaatnya dikit, lalu dilakukan aja lah. Dalam Tuhan nggak boleh seperti itu abang. Kita harus melakukan kebenaran. Nggak boleh suam-suam kuku juga abang. Di kitab Wahyu firman Tuhan tertulis, kita kalau suam-suam kuku, walaupun nih, contoh nih, kita bisa berbohong demi kebaikan, nggak boleh. Makanya udah jelas firman Tuhan Matius 5 ayat 37, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi yang saya lakukan di sini berasal dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus Kristus yang menyuruh saya memberitakan Injil, memasyurkan namanya yang tertulis di Yesaya 12, masyurkanlah namaku di seluruh bumi, agar seluruh dunia tahu siapa dia sesungguhnya. Dialah Tuhan Allah yang sejati, Allah yang Maha Kuasa. Jadi saya tulis di sini Allah yang Maha Kuasa, ada dasarnya, ada dalilnya dalam Alkitab bang. Kecuali di dalam Alkitab kami tidak ada tertulis Yesus Allah yang Maha Kuasa, lalu saya tulis, mungkin boleh dikoreksi saya, dan saya pun akan mau mengikutinya. Ini ada dasarnya, ada dalilnya tertulis jelas. Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa, dan saya bangga menulisnya. Saya bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa. Gitu abang, jadi saling menghormati aja bang. Kalau abang mau bertanya tentang kitab silahkan. Kalau mau diskusi seperti tadi Ustadz Yusuf, ketika Ustadz Yusuf datang ke sini baru saya live, ayo diskusi Mikana, ayo. Tapi diskusi masih sebatas yang santun lah bang, jangan menghina juga, jangan jadi merendahkan gitu, nggak boleh menghujat. Bahkan saya di sini penonton saya orang Kristen, saya selalu saya nasihati, tolong ya teman-teman, kalian jangan typing menghina junjungan agama lain, karena itu nggak boleh. Ajaran Tuhan Yesus Kristus juga tidak boleh menghina agama lain, nggak boleh menghina orang lain. Nah, seperti itu bang Abu. Kayaknya mirip ya. Jadi yang disampaikan Mbak Mirhana ini mirip gitu di dalam Islam. Ya makanya saya asik ngikuti itu, saya ikuti. Jadi cuman saya mohon maaf, artinya karena banyak persamaan tadi, jadi saya kayaknya ini jadi ada timbul, apakah kita Islam yang niru Kristen atau Kristen jangan-jangan yang niru Islam, karena banyak persamaan tadi kan. Nah, oke bang, kalau abang berpikir seperti itu bagus bang. Apakah Islam yang meniru Kristen atau Kristen yang meniru Islam? Nah, kita balik ke sejarah. Yang pertama sekali ada bang, itu Kristen. Islam muncul di abad ke-7. Di abad pertama Kristen sudah ada abang. Iya, jadi tidak mungkin yang pertama sekali ada mencontek atau meniru yang belakangan hadir. Betul nggak teman-teman? Ya, nanti saya catat, nanti saya
Iya. Iya. Di abad pertama, Islam di abad ke-7. Iya, Kristen di abad pertama sudah ada. Islam itu baru muncul di abad ke-7. Dari sini bisa kita nilai, Sebenarnya muncul iya, di Indonesia. pokoknya di seluruh dunia ini, Islam itu lahir abad ke-7. Kristen di abad pertama sudah ada. Maka bisa kita nilai, nggak mungkin Kristen meniru Islam. Mohon maaf, Nggak Pak, mungkin banget, nggak masuk logika. ya, itu betul. Saya setuju. Nggak mungkin abad pertama meniru abad ke-7. Cuma Good bang, pintar bang. perlu dulu. Jadi kita belajar adil ya, Mbak, karena ya kita belajar Iya, adil. betul. Di Al-Quran itu disebutkan jangan sampai kebencian kita kepada seseorang, kepada suatu kaum sampai membuat kita tidak bisa adil. Kami juga berharap Mbak Mikana juga bisa berlaku adil. Tadi Mbak Mikana mengatakan Kristen di abad pertama, Islam di abad kedua muncul. Nah, pertanyaan saya tadi kan Abad ke-7, bukan abad kedua, abad ke-7 bang. ya, atau di seluruh dunia. Mbak Mikana mengatakan seluruh dunia. Ya, ini nanti saya catat, saya akan cari. Tapi makanya saya lihat ini rajin live streaming kayaknya setiap hari. Jadi nanti kita bisa diskusi lagi. Silakan. Iya, jadi Kristen itu sudah ada di abad pertama bang, yang berasal dari Yerusalem. Kalau Islam kan di abad ke-7 yang berasal dari Arab. Betul kan? Nah, jadi tidak mungkin bang abad pertama mencontek atau meniru abad ke-7. Karena semua sudah lengkap ditulis dalam Alkitab ini. Di dalam Alkitab kami, dari Kejadian sampai Wahyu, itu ditulis 1500 tahun sebelum Masehi sampai 90 Masehi, abad pertama. Dan semua lengkap ditulis di situ, termasuk memakai kerudung bang, sudah ada diajarkan. Makanya saya kembali ke Alkitab, apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Alkitab, itu yang saya lakukan. Ini juga menarik. Maka kalau saya sudah berapa kali, ini bukan pertama sekali saya melihat live streaming. Biasa sama jam 1 saya masih lihat, masih live streaming orang ini. Jadi ini barusan Mbak Mikana ngomong juga diatur di dalam kitab Kristen pakai kerudung. Berarti inilah yang Mbak Mikana pakai, inilah yang mewujudkan dari kitab Mbak Mikana gitu. Iya betul abangku. Kemudian pertanyaan saya lagi, Mbak Mikana. Satu lagi aja lagi abang ya, bergantian sama yang lain ya abangku ya. Oke, siap. Pertanyaan saya dari apa tadi ya? Oh, pertanyaan saya, Mikana, ini mohon maaf, ini mungkin agak ke pribadi. Mikana di dalam agama Kristen nih, bukan itu, yang lain saja. Di dalam Islam kami ya, nanti ada pertanyaannya. Di dalam Islam kita tuh sumber rujukan kita dalam beragama itu kan yang perlu juga sebagai informasi untuk saudara-saudaraku dari kaum atau dari agama apapun. Di dalam Islam itu sumber rujukannya bukan hanya Al-Quran, ya. Bukan hanya Al-Quran, tapi ada di dalam hadis. Karena hadis ini pun banyak bertebaran di kitab-kitabnya alim ulama ataupun para perawi hadis. Jadi saya berapa kali Mikana itu mengatakan di kitab mana itu, di kitab mana. Nah saya juga mau bertanya. Jadi orang Kristen ini, agama saudara saya yang orang-orang beragama Kristen itu sumber rujukannya tuh apa saja tuh? Kalau kami tadi kan saya jelaskan ada Al-Quran, ada hadis Nabi, kemudian dari Al-Quran hadis Nabi ini nanti oleh alim ulama dijadikan ada nama ijma, ada nama qiyas, ya. Nah kalau di dalam Kristen ini apa saja sumber hukum sehingga bisa menghukumi suatu perbuatan tuh, ini sumbernya ini, gitu. Iya. Jadi sumber hukum atau landasan iman kami itu adalah Alkitab abang. Di mana Alkitab ini terdiri dari kitab-kitab Kejadian sampai Wahyu. Perjanjian Lama ada 39 kitab, Perjanjian Baru ada 27 kitab. Jadi 66 kitab inilah yang menjadi landasan iman kami. Di luar Alkitab kami tidak boleh percaya. Alkitab itu sudah sempurna, lengkap. Maka kita tidak boleh percaya kepada kitab-kitab lain atau buku-buku lain atau apapun itu selain Alkitab abang. Sudah sangat sempurna. Bahkan Alkitab ini terdiri dari kurang lebih 31 atau 32 ribu ayat. Sangat banyak.